Siap semuanya? Siap. Cuma satu. Ya. Sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Puasa hari ke-19 ya? Ya. Siapa yang mau KL? Serius? Nah, saya yakin kalau perempuan pasti ada semua. Ya. Kalau laki-laki hotel itu agak mencurigakan. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pembelajaran matematika SD ya. Dan kita sudah pertemuan ke-7 ya. Minggu depan kita sudah Alhamdulillah. Kita terasa ya, kalian kita lagi semester 5, semester 6, semester 7. Semangat sekali ya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga hari ini berjalan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya apa sih? Berdoa tidak dibatasi. Saya tutup pintunya. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Iya, soalnya ya. Ada berapa orang? 4 orang ya? 4 orang ya? Kalian 37 kan? Iya. Saya itu 33. Oh, KB. Iya. 23, 4 kan? Sakit semua ya? Iya. Sakit semua. Iya. Kesehatan. Doakan teman-teman yang sakit cepat. Tadi pagi kita hujan tahu ya, cuacanya tidak tentu. Kadang pagi hujan, siang panas, malamnya kangen. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini dalam topik pengembangan modul ajar matematika pada kurikulum merdeka, kita flashback terlebih dahulu. Nah, saya mau mengadakan permainan terlebih dahulu. Kalian tentu mungkin tidak asing dengan lagu-lagu yang tenar di zaman 2000-an, karena kan kalian lahir di tahun 2000-an kan? Iya, 2005. Nah, mungkin pas waktu SD, pas waktu TK, kan lagu-lagunya kalian dengar yang familiar itu tidak seperti sekarang. Nah, kita akan flashback ketika kalian SD, kita akan bermain tebak lagu. Jadi kalian diharap tenang. Terus kemudian nanti kalau misalkan kalian langsung tahu lagunya, jadi nanti lagunya akan beberapa detik saja, potongan lirik. Nah, terus nanti kalau kalian tahu judulnya, silahkan angkat tangan, dan orang yang paling banyak menebak judul lagu akan mendapat privilege. Jelas ya? Jadi kita akan tahu seberapa ketertinggalannya teman-teman kalian. Sudah siap ya? Siap. Lagu pertama.
Oke, sudah siap? Yang kedua. Siap. Siap. Ada yang tahu? Kalian tahunya rapnya aja. Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Lanjut ya ke babak. Naik mesin banyak lagi. Apa? Siapa? Mbak Nadia. Ternyata kalian sudah sama kalau zaman now ya lagunya tok 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 tok. Oke, lanjut ya. Ayo. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut ya.
menit kayamu. Puisi. Rasa izinkan aku menyayangimu. Lanjut dua lagi ya. Ada tahu? Gigi 11 Januari. Satu lagi ya. Dua lagi lah. Satu lagi. Dia bukan dia bukan milikku. Berarti pemenangnya adalah Mas Kita. Oke, kita tunggu privilege nanti ya. Oke, hari ini kita akan belajar dan diskusi bersama tentang pengembangan modul ajar matematika kurikulum merdeka. Kalian sudah mengenal modul ajar? Kenal sudah. Kenal sudah, Ya. tapi kenal lebih dalam? Belum. Nah, kalau kita mencintai seseorang berarti kita harus. Kenal lebih dalam. Tapi ini kita dipaksa untuk mencintai modul ajar. Ya karena kita harus cinta dengan murid kita nantinya ya. Oke, nanti sebelum itu ada sebuah kata-kata dari Yogi Berra, itu fotonya ya. Itu seorang atlet yang mengatakan bahwa jika kamu tidak tahu kemana aku pergi, kamu akan berakhir di tempat lain. Apa maksudnya? Jika kamu tidak tahu kemana akan pergi, maka kita akan nyasar. Ya, jadi implikasinya dalam hari ini kita belajar adalah pentingnya sebuah tujuan, rencana, tujuan dan apa yang harus kita siapkan ketika kita akan melakukan sesuatu. Kalau kita tidak persiapkan itu, berarti nanti kita akan nyasar, kita akan kehilangan arah, ya. Ya. Terus kemudian tujuan perkuliahan kita hari ini yang pertama adalah melalui diskusi mahasiswa dapat menguraikan komponen-komponen dalam modul ajar. Jadi dalam modul ajar itu ada komponen banyak sekali, ada informasi umum, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Kemudian melalui diskusi mahasiswa dapat mengevaluasi suatu modul ajar matematika yang telah ada secara teliti. Jadi nanti kalian dalam pertemuan hari ini akan mereview modul ajar yang sudah ada di internet yang nantinya kalian akan cari. Kemudian yang terakhir adalah melalui praktik mahasiswa dapat merancang modul ajar matematika SD dengan kreatif yang nanti akan menjadi tugas UTS kalian di pertemuan ke-8 itu ya. Ya, Pak. Oke. Sebelum kita memasuki materi, saya akan karena kalian sudah kenal tadi katanya dengan modul ajar, saya akan menguji seberapa dalam kalian kenal dengan modul ajar. Jadi kalian diharapkan untuk masuk puisis joinmyquiz.com.
Ngerti ya? My quiz. Quiz aku. Ini saya terlalu nggak? Oke. Nah, silahkan kalian bisa scan untuk barcode di layar depan. Pakai kode bisa kodenya itu 4367706. Nah nanti yang skornya paling tinggi, yang kenal lebih dalam dengan belajar akan mendapat privilege. Masya Allah. Privilege-nya bukan hadiah, bukan Namanya Namanya asli atau asli tuh. Nama salah. Terserah. Mau nama samaran juga boleh, tapi nanti kan kalau menang kita nggak tahu kalau nama samaran. Ada berapa? 33 ya? Iya Pak. 33 ya? Oh, mulai. Ada yang sudah pernah mengajar di kelas SD, maksudnya kelas beneran dengan anak SD? Ada yang sudah pernah? Mungkin menjadi guru pembantu, guru les? Enggaknya jadi guru les? Les-lesan? Ada, pernah menjadikan? Oh, privat. Masih disimpan nih, kurang bisa. Ya, apa? Santai saja. Kalau yang sudah pernah mengajar berarti ya tidak asing lagi dengan modul ajar, model pembelajaran. Saya tenang. Siapa yang belum? Yang satu. Ya. Udah ya semua. Reaksi. Kita bisa mulai. Siap, bisa. Salah. Baca dengan teliti.
jadi apa yang kalian like dari tadi, dari soal-soal, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kira-kira yang kalian sesalkan mungkin atau yang kalian highlight apa? Yang kalian dapat ada apa saja tadi? Soal-soalnya ada apa aja? Komponen penting dalam belajar, asesmen, profil belajar Pancasila, prinsip, profil belajar Pancasila, terus kriteria modul, ada media juga kan ya, ada merumuskan tujuan ya kan. Nah itu semuanya ada di modul ajar. Jadi nanti ketika kalian membuat modul ajar, kalian pertimbangannya itu sangat-sangat banyak. Tapi meskipun sangat banyak, sebenarnya modul ajar ini adalah lebih simpel daripada RPP yang dulu kita kenal di kurikulum 2013 ya. Masih mengalami kurikulum 2013? Masih tahu RPP kan? Rencana pelaksanaan pembelajaran? Ya. Kalau saya dulu boleh cerita ya, dulu waktu kuliah saya itu kan 13 sama kayak kalian di sini dan di kelas. Ketika membuat RPP masih kurikulum 2013, satu pertemuan itu bisa sampai 50 sampai 80 halaman. Satu pertemuan saja RPP, karena RPP itu sangat-sangat rinci. Kalau modul ajar itu kita lebih diberi kebebasan, disesuaikan dengan keadaan muridnya, keadaan budayanya, keadaan sekolahnya seperti apa. Oke, kita masuk ke definisi dulu ya di awal. Modul ajar seperti yang kalian ketahui, modul ajar ini adalah sebuah perangkat pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Jadi tadi apa yang kita akan lakukan dalam pembelajaran itu tertulis semua di modul ajar. Nah, apa komponen inti dalam modul ajar yang harus ada? Sebenarnya harus ada itu ada 3 tok itu yang di merah. Tujuan pembelajaran itu yang penting. Kalau kita nggak tahu tujuannya, ya nyasar tadi di awal. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran, kayak kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Terus yang ketiga adalah asesmen. Bagaimana seorang guru bisa mengukur ketercapaian dari si tujuan itu tadi. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Terus diukur dengan apa? Tes kah? Atau angket? Atau apa? Nah itu harus ada. Yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Itu berlaku satu topik saja. Nah, selanjutnya. Nah ini kriteria modul ajar yang jadi ada esensial itu ya pemahaman konsep, kemudian menarik, bermakna dan menantang, kemudian ada relevan dan kontekstual, dan juga berkesinambungan. Jadi dalam membuat modul ajar itu yang harus pertama kali kalian lakukan itu adalah melihat apa dulu? Materi. Ada yang lain? Melihat apa dulu sebelum kalian membuat modul ajar? Kondisi siswa. Ada yang lain? Capaian pembelajaran CP ya, fase A kelas 1 dan kelas 2 itu harus bisa ngapain aja setelah kalian lakukan pembelajaran selama 1 tahun atau 1 semester. Itu harus kalian lihat CP-nya. Baru setelah CP melihat keadaan siswanya, disesuaikan dengan keadaan siswanya. Nah ini strategi membangun belajar, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian ini yang membedakan dengan FPP. Yang pertama adalah ada asesmen diagnostik dalam kurikulum Merdeka. Sudah kenal ya? Sudah tahu? Belum? Asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan di awal. Tujuannya apa? Untuk mengenali siswa tadi.
Jadi asesmen diagnostik itu boleh kalian dalam bentuk lisan, sekedar kalian bertanya tentang pengalaman hari ini, bertanya tentang moodnya siswa, itu adalah asesmen diagnostik juga. Karena kita akan lebih tahu kondisi siswanya kita, apakah siswa itu sudah senang, sudah siap, ataukah masih ada masalah dari rumah. Nah, itu nanti kita akan wadahi semua dalam pembelajaran di pertemuan. Nah, terus kemudian juga asesmen diagnostik itu ada juga yang berupa kognitif untuk mengetahui kemampuan awal. Jadi kayak puisis tadi itu mengetahui kemampuan awal, itu asesmen diagnostik. Seberapa jauh anak-anak itu sudah menguasai atau sudah mengenal materi yang akan kita pelajari ya. Terus kemudian tentukan teknik dan instrumen asesmen. Nah, berarti di dalam setelah kalian menentukan tujuan, berarti kalian juga harus tahu asesmennya apa. Misalnya tujuannya ingin menjelaskan atau menentukan KPK dari suatu bilangan. Nah, berarti kalian mengukurnya siswa itu bisa mencapai tujuan tersebut berarti dengan apa? Dengan ya asesmennya berupa apa? Rubrik penilaian, ada lagi. Tujuannya siswa dapat menentukan KPK dari suatu bilangan. Jadi tes. Ada tes, ada non tes ya. Kalau tes berarti soal ganda, soal uraian, kemudian soal isian nanti kita. Kemudian periode waktu atau JP. Nah, JP ini juga penting karena setiap mata pelajaran itu JP-nya juga beda. Matematika, bahasa Indonesia, kemudian IPA sangat berbeda. Biasanya matematika itu dalam 1 minggu itu ada 5 sampai 6 JP. Jadi dalam 1 minggu akan bertemu 2 kali dengan siswa. Nah, itu nanti kalian bisa mensiasati modul ajarnya, apakah modul ajarnya kalian nanti dalam satu pertemuan itu langsung 6 JP yang membuat siswa menjadi mabuk, ataukah bisa juga 3 atau bisa 2. Kalau 2 berarti 1 minggu 3 kali. Terus teknik dan instrumen asesmen juga. Sumatif ini asesmen formatif sama. Akan bahas lebih lanjut. Nah, ini komponen modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum. Nanti setelah ini akan saya berikan contoh ya. Informasi umum ada identitas pengembang satuan pendidikan, SD-nya mana, identitas mata pelajaran, profil pelajar Pancasila, kelas, target, model yang digunakan. Kemudian inti. Nah, komponen inti ini yang harus ada tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi. Nah, di RPP kalau di K13 ini tidak ada refleksi, kalau di Kurmer itu ada yang namanya refleksi. Sekedar nanti kalian akan bertanya ke siswa, sudah bahagiakah kalian hari ini atau bagaimana perasaan kalian hari ini, itu adalah bentuk refleksi. Nah, itu bedanya dengan kurikulum. Nah, kemudian ini langkah-langkah pengembangan modul ajar yang perlu dipersiapkan. Formatnya modul ajar, sebenarnya format modul ajar itu tidak baku seperti RPP. Jadi modul ajar itu dikembangkan bebas sesuai sekolah kalian masing-masing, sekolah kreatif sesuai kreativitas guru masing-masing. Karena guru harus menyesuaikan keadaan siswanya, menyesuaikan budaya sekitar, jadi harus kreatif gitu ya, dituntut kreatif. Nggak kayak RPP. Kalau RPP kan ada dulu template-nya. Nah, kalau belajar sebenarnya ada. ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian melihat CP, terus kan kemudian menurunkan ke TP, capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Kemudian dari TP yang banyak itu, kan CP-nya panjang toh. Nah, ketika CP-nya panjang, terus kemudian TP-nya kalian poin-poin 1 sampai berapa? Misalnya 1 sampai 10 ya. Nah, terus diurutkan
itu namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang diurutkan, pertemuan pertama kita tujuannya apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa, nah itu alur tujuan pembelajaran. Kemudian profil pelajar Pancasila, buku ajar untuk mendukung proses pembelajaran, sumber belajar yang mendukung. Mungkin kalau matematika kita bisa menyediakan apa ya contohnya media yang kotak-kotak pecahan atau mungkin batu yang harus kalian hadirkan untuk penjualan stick es krim itu juga bisa mendukung. Perancangan model atau metode ini juga penting. Kemudian rancangan asesmen yang sesuai dengan indikator pencapaian. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini adalah langkah untuk mengisi judul identitas dan mata pelajaran ini kayaknya tidak terlalu susah ya kalau mengisi nama SD, nama guru kan ya langsung diisi ya. Berapa JP-nya, terus kemudian target siswanya berapa yang ada di kelasnya kalian. Kemudian ini masih lanjutan profil pelajar Pancasila yang kalian ingin capai di kelas itu apa. Jadi tidak semua ya, tidak 6-6-nya harus kalian capai dalam satu pertemuan itu tidak. Jadi kalian memilih salah satu atau salah dua atau salah tiga itu terserah gurunya dan sesuai dengan materinya juga. Yang pasti ada profil pelajar Pancasila yang akan dicapai dalam pertemuan itu. Karena profil pelajar Pancasila itu adalah bentuk sikap. Jadi kalau dulu adalah penilaian sikap, sekarang Turner itu namanya profil pelajar Pancasila. Fase di SD ada berapa? 3. Fase apa saja? Kalau A kelas berapa? 1, 2. B? 2. B kedua? 3, 4. C? 5. Domain mata pelajaran matematika bahasa Indonesia atau Pak, ya? tadi fasenya diisi D. Itu contoh. Nah, ini ada yang namanya kompetensi setelah kita mengisi identitas. Itu ada yang namanya kompetensi awal, tujuan pembelajaran, materi pelajaran, kata kunci. Kompetensi awal jelas ya, kalau misalkan kita akan belajar perkalian, berarti kompetensi awal yang harus dikuasai siswa adalah tujuan pembelajaran itu tadi yang diturunkan dari CP. Materi pelajaran berarti topik yang akan kalian bahas apa, kata kuncinya apa, jelas. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan mungkin nanti perkalian akan membutuhkan stick es krim atau membutuhkan batu atau membutuhkan alat-alat yang lain itu ditulis. Kemudian sarpras, kalian membutuhkan LCD, membutuhkan laptop, membutuhkan lingkungan, itu bisa ditulis. Ini asesmen. Nah, terakhir asesmen ya, asesmen. Apakah asesmen yang nanti akan kalian berikan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, asesmen itu ada 3 macam. Ada asesmen observasi, asesmen performa, dan juga tes. Baik tes tulis maupun tes lisan. Jadi nanti ini akan kita tulis bersama juga. Ini asesmen keterampilan. Ada asesmen rubrik, asesmen anekdot. Tahu anekdot? Anekdot tahu? Catatan anekdot itu sama seperti diari. Harian Rabu tanggal berapa ini? Rabu 19 Maret 2025. Terus si Mas Noval, Mas Rival telah memenangkan. Nah, jadi ada catatan khusus siswa ramai atau siswa mencapai sesuatu apapun dan dicatat menjadi catatan. Checklist tahu ya checklist?
pengamatan atau berobservasi. Ini nanti kita akan belajar langsung. Nah, selanjutnya ada deskripsi umum. Deskripsi umum kegiatan. Kegiatan apa yang kalian lakukan, misalnya akan ada aktivitas bermain. Bermain apa? Bermain congklak atau bermain gedrek? Tahu gedrek kan? Tahu. Gedrek, misalnya kalau bangun datar, mengenal bangun datar siswa kelas 2 ini kan senang kalau diajak bermain. Nah, berarti aktivitasnya adalah bermain gedrek. Gedreknya kalian bentuk ada lingkaran, ada Love you. ada bintang, kan bisa kalian variasikan ya. Terus pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini apa yang harus dilakukan murid dalam pembelajaran itu yang sesuai dengan kehidupan sehari-harinya murid itu. Kemudian pertanyaan pemantik ini yang perlu perlu ditekankan juga dalam pembelajaran. Pertanyaan pemantik ini adalah untuk memancing siswa supaya siswa itu lebih fokus, supaya siswa itu lebih tahu apa yang akan dipelajari pada hari itu. Terus selanjutnya ada, nah ini yang paling penting ya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada 3. Pendahuluan, titik, penutup. Pendahuluan tahu kalian harus ngapain aja? Pendahuluan dalam pembelajaran sebelum masuk ya tiba-tiba seksi. Tahukah kamu? Kegiatan inti selanjutnya. Nah, kegiatan inti ini ada kaitannya dengan model pembelajaran yang kalian pilih. Nah, misalnya kalian memilih model pembelajaran PBL. Tahu PBL? Problem based learning. Problem based learning itu ada yang namanya sintaksnya kan? Nah, belum tahu? Belum tahu. Jadi model pembelajaran itu ada langkah-langkahnya. Nah, ada langkah-langkah atau sintaksnya. Nah, model pembelajaran problem based learning ya, step by step gitu. Problem based learning itu yang pertama kalian harus lakukan adalah apa? Mengidentifikasi masalah. Nah, jadi siswa itu diberikan masalah. Nah, nanti akan muncul di kegiatan intinya yang pertama kali kalian lakukan itu adalah kalian memberikan masalah. Sampai nanti di sintaks yang terakhir kegiatan inti. Terus kemudian kegiatan penutup. Apa saja yang harus ada dalam kegiatan penutup? Evaluasi, betul. Penguatan. Closing statement dan wawancara. Ini kerja. Apresiasi sama kayak penguatan apresiasi. Terus apa lagi? Evaluasi tadi. Iya, salah mandi. Tadi kita singgung apa? Refleksi, kesimpulan. Satu lagi yang paling penting. Ya, ada lagi sebelum salam dan doa, ada lagi satu yang penting. Es breaking aku besok kita mau ngapain? Ini contoh pertanyaan reflektif untuk murid. Bisa kalian lihat, termasuk menanyakan
hari ini itu juga termasuk pertanyaan robot. Halo teman-teman. Di sini kita akan sedikit ya. Oke, pertanyaan reflektif untuk guru. Jadi selain untuk siswa, juga ada untuk kita sendiri. Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jangan bertanya kepada siswa, tapi kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan ini berhasil atau hujan ya ini? Hujan masih air tenang ya. Terus yang terakhir ada daftar pustaka, ada pengayaan dan ada udah tahu ya remedial? Remedial yang tidak mencapai, yang tidak mencapai direvisi atau dibimbing secara ada selain itu tadi, itu adalah modul ajar yang awal. Nah setelah itu nanti akan ada lampiran, ya. Lampirannya apa saja? Ada LKPD. Tahu LKPD? Kita akan dalami juga di pertemuan selanjutnya ya. LKPD itu adalah lembar kegiatan peserta didik. Apa saja dilakukan lagi nanti dia. Instrumen asesmen, kalau kalian soal berarti lampirannya ya berupa soal-soalnya yang akan dilakukan nanti. Materi remedial, materi pengayaan, ada juga bahan ajar, ada juga media. Kalau kalian misalnya medianya pakai interaktif, pakai link, pakai isis, nah itu kalian cantumkan linknya sebagai lampiran. Nah, kita sudah mencapai tugas kelompok, tapi sebelum itu kita akan melakukan ISTG ya. Saya yang susahnya sendiri. Saya lama tidak mengajar SD, jadi jiwa-jiwa SD-nya sangat berkurang sekali. Oke. Kita berdiri dulu semua. Nanti yang salah, yang nggak fokus nanti akan dihukum ya. Lihat kan Mbak itu masih jalan. Oke, ya. Siap. Oke, kata kuncinya adalah ketika saya mengucapkan ada kata-kata oke dan diikuti oleh perintah, maka kalian harus melakukan perintah itu. Tapi kalau saya tidak bilang oke, berarti kalian jangan melakukan. Oke? Trial dulu ya. Oke, kita pegang kepala, pegang pundak. Jangan oke-nya Mbak. Nggak ada oke-nya. Kalau nggak ada oke-nya, ya Pak Syed. Oke. nanti kalian saling melihat temannya di sebelahnya. Kalau salah langsung dimaksud kita nanti velocity baru ya. Oke. Nanti hukumannya yang kalah nanti aja kita. Oke, kita tepuk tangan. Dan kepala kalian. Oke, kita mundur. Kita ke depan. Ke depan. Pegang jempol. Pegang mata kalian. Oke, kita pegang hidung. Oke, kita pegang kepala. Kita angkat tangan semuanya.
Pandang mata kanan kalian. Sama masih salah mau? Nggak tahu. Oke, jambak rambut kalian masing-masing. Angkat kedua tangan. Oke, angkat satu tangan. Pose seperti monyet. Letakkan tangan di atas pinggang. Oke, letakkan tangan di pinggang. Kita goyang-goyang. Kita ketawa bareng-bareng. Oke, kelihatan gigi kalian masing-masing. Oke, kita ganti SPG-nya karena semuanya fokus. Oke, aturan SPG-nya kedua, ketika saya bilang kuncup berarti kalian kalau kuncup dari kalau mekar berarti gini, ya. Nah, cuma dua itu toh. Mekar, ya. Ya. Kita coba. Sesederhana itu perintahnya. Ada bunga yang sedang kuncup. Kemudian dalam beberapa hari bunga itu masih kuncup. Dia kemudian mekar dan jatuh gugur. Tapi setelah itu ada bunga kuncup. Ya, nggak masalah. Oke, kemudian kita balik ya. Kalau kuncup berarti gini, kalau yang biar lebih bagus lagi. Cuma dua kan perintahnya. Ada bunga mawar yang sedang mekar. Sebelahnya bunga melati juga sedang mekar. Tapi habis itu kuncup, mekar. Sudah dapat 5 ya. Kira-kira kalian mau hukuman apa untuk teman kalian yang ada di depan ini? Ada apa? Hello, Siti. Setoran tong bintok. Kalau Siti kalian ada ini template-nya? Ada siapa punya template-nya?
bulan Ramadan ya. Jadi biar bikin tahu. Apa ya? Apa soalnya? Itu yang kalian tolong Iya. yang mana? Ya masalahnya apa? Ya itu Pak. Ini masih pakai karam loh. Karam Pak. Karam itu karam bagus. Ini sih. Oke, kita siap-siap. Mulai dari Sana Pak, sana Pak, sana Pak. dikira di sini, Pak. Sana Pak. Kita sambut Diana. Kita sambut selanjutnya Mita. Sambut selanjutnya Lintan. Absen pertama kita Dodi. Oke, kelas Ratmatlis Yoga. Oke, kita beri tepuk tangan. Kita kembali ke Oke, setelah ini teman-teman akan melakukan aktivitas untuk mereview modul ajar yang kalian dapatkan bebas dari internet atau dari sumber yang saya sharekan di Google Drive itu, terserah, silahkan bebas secara berkelompok. Nah, nanti yang pertama kalian bebas untuk memilih modul ajar, kemudian yang kedua dianalisis sesuai yang kalian temukan, sesuai yang kita pelajari sebelum ini tadi. Nah, untuk kelompoknya, karena tadi ada dua pemenang, ada Mas Rival dan Nadia ya. Nah, Mas Rival silahkan, satu kelompok terdiri dari 3, jadi nanti akan ada 11 kelompok ya, 11 kelompok karena kelompok kecil. Mas Rival silahkan memilih anggota kelompoknya, Mbak Nadia silahkan memilih anggota kelompoknya. Yang lain nanti kita acak.
Luciana sama Fania. Oke, tiga ya. Mas Rifa? Natif sama Vivi. Natif sama? Oh ya. Oke. Berarti akan ada 9 kelompok lagi yang Biasa. Oh iya, selain kalian bebas memilih kelompok, kalian juga bebas memilih kelas yang akan kalian modul ajar kelas berapa yang kalian akan analisis. Mas Rival memilih, silahkan diskusi dengan kelompok, Mbak Nadia silahkan diskusi dengan kelompok, modul ajar kelas berapa yang akan kalian analisis. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 3, kelas oke. Biar agak lama ya, kita skin dulu ya. Berarti berapa kelompok 9 ya? 9 lagi ya. Ya. Oke, silakan Mas Rival memilih siapa yang akan ditentukan kelompoknya. Memilih siapa, misalnya kamu milih Mbak siapa ini? Mbak Melinda, nanti Mbak Melinda tidak ada. Mas Faros. Oke, Mas Faras ya. Tujuh, diingatkan ya, 7. Mas Faras menunjuk berapa? Menunjuk siapa? Kak Linda. Siapa? Ya, kamu menunjuk siapa? Menunjuk siapa lagi yang ingin dibaca? Melinda. Melinda apa Melinda? Dua. Ingat ya. Ya Pak, siap. Mbak Melinda. Menunjuk siapa? Mbak Nur Lailatus. Mbak Nur Lailatus. Selamat siang. Sekian, Mbak Nur Lailatus mana? Mbak Melita. Belum ada yang satu kelompok ya. Mbak Melita, menunjuk siapa? Cinta. Lintang siapa? Ada lagi yang sudah 5 tadi? Belum. Kalau nanti ada yang sudah ada yang sama, silahkan langsung gabung. Terus kemudian Mbak Lintang menunjuk siapa? Nabila. Mbak Nabila. Mana Mbak Nabila? Tiga. Mbak Nadia. Mbak Nabila. Mbak Rifda. Sudah, siapa yang sama? Silahkan langsung gabung. Terus Mbak Rifda. Nadine. Nadine. Nadia Salwa. Nadia Salwa. Nah, oke, yang ketiga berarti sudah lengkap ya. Dari 3 silahkan langsung gabung.
Banyak di sawah. Nina. Nina. Oke. Nila. Naila. Naila. Dua. Dari. Sama. Selin. Siapa? Tama. Tama itu siapa? Gusti. Siapa? Sampingnya itu loh Pak Kori. Oh, Kori. Kenapa? Tiga. Dika. Oke, silakan semua yang sudah dapat kelompok silakan berkumpul. Yang belum dapat kelompok silakan duduk dulu. Berdiri dulu. Yang belum dapat kelompok bisa duduk di tengah. Yang sudah dapat kelompok bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Aku pintu. Nanti akan dihadiri. Silakan yang belum kena spin berdiri di tengah. Yang belum kena spin berdiri di tengah ada gelas ya. Ini semua sudah kena spin semua. Satu mana satu? Masih satu, dua. Bapak dua mana? Satu aja. Itu Pak. Kondak kabur. Instruksinya disuruh kabur. Aja kayak anak SD sing panggil diatur. Tiga mana tiga? Tiga sudah lengkap ya? Sudah lengkap ya? Berarti jadi belum.
Yang dua sudah lengkap. Sudah, iya sudah. Dua. Di dua. Keempat mana? Kurang satu. Yo, satu. Lima sudah pas ya. Satu toh. Mana nak? Oh iya. Tujuh. Kurang satu ya. Delapan. Sembilan. Mana sembilan? Itu Pak, kok coba? Satu ya. Mana sembilan nih? Itu Pak. Oke, nanti terakhir siapa? Menghidupkan siapa? Melinda. Melinda. Mana Melinda? Iya, Kamu akan mendapatkan hak Melinda. Silakan Mbak Melinda, siapa? Iya, Juk. Coba kita sampaikan. Tentang Kasih sambutan dong. Hati-hati lu kan. Balita dia siapa? Masih rasa ini. Balita. Siap disambut. Dilan. Dilan siapa? Dilan mana? Dilan. Ayo. Dilan siapa? Iya. Salsa Pak. Salsa. Siapa Mbak Rita? Jaga. Bapak PC ngalah ya Mbak ya. PC ngalah. Satu berarti bagian 7. Dan gabung dengan kelompok masing-masing. Sudah? Dengan kelompok masing-masing? Sudah. Oke, sekarang kita akan menentukan kelasnya yang belum ada kelasnya. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Kelompok 1 dulu. 1. Kelompok 1 mana? Ya, silakan.
ajar kelas 1 bebas ya bebas untuk materinya apa? Matematika kan diajarkan. Kemudian nomor 2 ngajak dulu. Nah, kelas 1 juga. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan yang sudah dapat silakan mencari modul ajarnya bebas, modul ajarnya materinya apa yang penting bebas materinya apa. Kelas 2. Kelompok 5. Silakan dicari modul ajarnya bebas materinya apa. Terus kemudian tugasnya kalian adalah mereview make my tutor ya. Mencari kesalahan modul ajar yang sudah ada di internet. Apa berapa? Kalian 7 ya? Nah. Bisa dipahami tugasnya teman-teman? Bisa. Oke. Kelas 2. Kelompok 7. Kelompok 8. Silakan kelompok terakhir ya, 9. Kelas 5. Oke, sudah dapat kelas masing-masing. Silakan tugas kalian yang pertama adalah mencari modul ajar matematika, materinya bebas sesuai kelas yang kalian dapatkan. Yang kedua, silakan kalian mereview, mencari kesalahan modul ajar yang sudah kalian temukan di internet ataupun di sumber-sumber yang saya berikan. Waktunya saya berikan 15 menit saja, cukup 10 sampai 15 menit. Silakan. Hanya sampai pada tanda tangan ya, tidak sampai pada lampiran karena kita belum membahas lampiran. Ya. Ini yang dinilai adalah kesesuaian, kemudian kedalaman, kelengkapan, ketepatan. Silakan nanti kalian bisa menemukan bagaimana belajar itu sesuai atau tidak dengan TP, dengan karakteristik siswa dan sebagainya. Kedalamannya gimana, mengembangkan materinya gimana, kelengkapannya lengkap atau tidak, ketepatannya benar atau enggak dia merumuskan tujuan, materi dan sebagainya. Silakan waktu dimulai dari sekarang 10 sampai 15 menit. Nanti akan dipresentasikan satu-satu. Dicatat ya hasilnya ya. Boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk tulisan, bebas. Boleh dalam bentuk PPT, boleh bebas. Hasilnya kalian.
Kelas berapa ini tadi? Kelas 3. 3. Waktunya sampai 11.30 ya. Satu pertemuan saja yang dianalisis ya. Apalagi itu asesmennya kurang variatif. Kok apik wi modul ajar ya? Iya. Bagus. Ini gambar-gambar gitu. Nah, menarik. Sok. Ya nggak aman. Logo ternyata. Iya direkam. Mencuci. Nah, kita balik ini ya guys. Nah. Rajin sekali ya. Say hello. Serius amat, say hello dong. balik serius. Kembalikan ke sini. Menit lagi ya.
Satu menit lagi. Pak Sigit, ya tanya. Tadi yang apa rencana tidak lanjut tadi apa? Gimana evaluasi teman-teman? Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya saja teman-teman, silakan untuk teman-teman hasil diskusinya dikirim di grup WA ya. Hasil diskusinya silakan dikirim ke grup WA sesuai kelompok masing-masing. Berarti yang kelompoknya Mas Mika kelompok 10, kelompoknya Mbak Nadia kelompok 11. Akan saya tunggu dan kita akan mempresentasikan hasil diskusi satu kelompok saja. Perwakilan ada yang mau relawan? Ada kelompok relawan yang ingin maju memaparkan hasil diskusinya? Gak ada? Mas saya kan berarti ya. Oke. Kita cek ya untuk yang maju presentasi memaparkan hasil diskusinya. Sadar saja nggak ada yang salah kok. Pas yang bawa laptop juga. Sangat dasar jadi saya tidak apa-apa. Teman-teman yang lain juga. Penuh presentasi. Bebas. Yang penting bisa saya. Silakan teman-teman dikirim di grup WA ya untuk hasil diskusinya dan kita akan menggunakan pemaparan dari kelompok 3 yang mendapat arisan dari ya.
ajar, ya ngajar. Pertama, kami akan mempresentasikan analisis modul belajar matematika kelas 3 SD dari kelompok 3. Yang pertama ada kegiatan kehidupan. Nah, sebenarnya di sini tidak ada kegiatan masyarakat dan tidak ada apresiasi mengingat pelajaran. Yang lain didengarkan yang lain. Persepsi yaitu mengingat pelajaran yang sesungguhnya dipelajari. Yang keras nggak? Yang keras. Yang lain didengarkan. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang operasi pencegahan silangan rendah sampai 100 dan peserta didik dapat menuliskan operasi pencegahan silangan. Jadi dalam proses kegiatan ini tidak dijelaskan bagaimana cara guru itu melakukan kegiatannya, tapi hanya memberi seperti perintah secara umum. Kemudian kalau ada kegiatan penutup, nah pada kegiatan penutup ini masih berlangsung tidak adanya refleksi, tidak ada rencana tindak lanjut dan tidak ada apresiasi. Sudah. Oke, kita beri kelas untuk sudah menemukan beberapa review atau hal-hal yang kurang lengkap di dalam modul ajar yang dianalisis. Ini kelas berapa? 3 ya? Materinya? Bilangan cacat. Bilangan cacat. Ya, tadi menemukan tidak ada profil pelajar Pancasila ya. Pembacaan ya, pembacaan sebagai penguatan karakter. Meskipun di Kurmer harus tetap ada penguatan karakter ya. Profil pelajar Pancasila itu harus tetap ada di dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua tadi apa? Materinya tidak lengkap. Tidak ada persepsi, padahal itu penting ya. Itu wajib sekali disertakan di kegiatan pendahuluan. Terus di kegiatan intinya tidak dijelaskan secara rinci. Nah, ini sebenarnya opsional sih. Meskipun teman-teman tidak menjelaskan secara rinci di modul ajar, itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting di bahan ajar di lampiran itu nanti kalian akan menjelaskan secara rincinya di situ. Terus kemudian di penutup, nah ini yang penting juga refleksi harus ada ya, refleksi kemudian RPL-nya. Kesimpulan sudah ada? Belum ada itu juga ya kesimpulan. Jadi setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru itu menyimpulkan bersama siswa. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Sekedar pertanyaan itu aja itu sudah kesimpulan. Kemudian refleksi, evaluasi itu ya pemberian tes lisan ataupun kuis ataupun sebagainya. Refleksi terus apa lagi tadi penguatan dan juga RTL atau rencana tindak lanjut ditutup dengan itu. Ya, ada tambahan dari teman-teman? Tidak ada? Oke, kita berdua kelompok 3 silakan. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung. Jadi untuk pertemuan berikutnya hari ini kan kita sudah belajar tentang komponen-komponen apa saja sudah kita pelajari. Komponen-komponen modul ajar ada apa saja yang harus ada? Ini pertanyaan saya tahu tujuan, langkah-langkah sama asesmen itu yang harus ada dalam modul ajar. Ada belajar apa lagi hari ini? Kriterianya, terus strategi pengembangannya, terus
langkah-langkah dan juga kita sudah mereview modul ajar yang sudah ada di internet. Artinya apa? Teman-teman silahkan nanti pada pertemuan berikutnya teman-teman akan merancang atau membuat modul ajar sesuai dengan kelas yang kalian pilih. Terus kemudian dengan memperhatikan apa-apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Dan ketika teman-teman mendownload dari internet atau dari sumber yang lain, itu modul ajarnya milik orang lain. Jadi modul ajar itu kurang sesuai apabila diterapkan di suatu kelas yang kalian dapatkan. Karena apa? Ya, itu yang buat berarti itu sesuainya dengan sekolah yang guru itu tempati ngajar. Karena modul ajar itu sifatnya adalah sesuai dengan sekolah, sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan kreativitas guru masing-masing. Nah, jadi guru itu berhak untuk mengkreasikan modul ajar sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Jadi jangan kelak kalian cuma download di internet, terus kemudian kalian kumpulkan, terus kalian simulasikan, nanti tidak akan bisa maksimal karena itu adalah milik orang lain, bukan milik kalian. Ya, siapa? Dipahami? Siap bisa. Oke, pertemuan berikutnya kita UTS. Tadi ya merancang modul ajar, kita sinkronus. Kalian silakan nanti di pertemuan ke-8 buat, terus kemudian tenggat waktu atau deadline untuk pengumpulan modul ajarnya adalah H-1 sebelum pertemuan ke-9. Jadi pertemuan ke-9 itu nggak berapa? Setelah lebaran ya berarti. Iya. Ada cuma bentar, pertemuan ke-9 itu tanggal berapa? Tadi aku lupa ya tanggal. Kalender. Pokoknya lebarannya hari Senin. Tanggal 9. Lebarannya hari Senin kalau tidak salah ya. Tanggal 9, berarti tanggal 8 ya. Ya berarti tanggal 8 terakhir pengumpulan modul ajar ya. Dikumpulkan di Google Drive yang sudah disediakan oleh BJ, nanti akan saya buka. Bisa dimengerti? Oke, untuk pertemuan berikutnya karena kelompok-kelompoknya sudah habis yang presentasi, kalian mau kegiatan apa? Bermain. Bermain. Role playing. Nanti kan ada simulasi, nanti praktek sendiri-sendiri. Pertemuan berikutnya kan setelah UTS berarti kan akan membahas tentang sumber dan media, ya kan? Nah itu kalian mau kegiatannya ngapain? Tak penuhin. Review lagi, kayak gini lagi. Oke, modul yang dibuat. Oke, asisten bos. Oke, siap. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan merancang media ya setelah kalian jadi modul ajarnya. Kita buat medianya masing-masing, kita buat lengkap medianya masing-masing. Jika nanti puas, kalian sudah selesai itu semua. Jadi Ya. Gimana perasaannya? Senang. Bahagia. Ya, bahagia memang berarti. Yang lain berarti hari ini. Semoga hari ini mendapatkan wawasan dan manfaat untuk kita semuanya. Selamat lebaran teman-teman. Selamat pulang kampung. Selamat kembali ke pangkuan keluarga. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup mata kuliah hari ini dengan doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di persidangan. Doa tidak dibatasi. Baik, hati-hati di jalan. Terima kasih sekali lagi. Selamat keluarga. Saya tutup untuk mata kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.